Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lucy Andriana. Halo. Kembali lagi dengan Ibu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Apakah sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu yuk. Sebelum masuk ke pembelajaran, anak-anak, ibu guru absen dulu ya. Coba siapa yang tidak masuk hari ini? Nah, sebelum kita ke pembelajaran, biar tambah semangat, yuk tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Yes. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Oke. Sebagai bangsa Indonesia yang bernasionalis, yuk anak-anak kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dahulu, biar tambah semangat ya. Pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tema 3, peduli terhadap lingkungan hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 3. Nah, di tema 3, subtema 3, pembelajaran 3, kita nanti akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Untuk kompetensi dasar bahasa Indonesia, 1. Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 2. Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Untuk muatan IPA, kompetensi dasarnya 1. Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 2. Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Dengan melihat video, siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. 2. Dengan melihat video wawancara, siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. 3.
Dengan observasi dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. 4. Dengan kegiatan menanam tanaman, siswa mampu melakukan praktek nyata untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan mandiri. Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Sandi. Saya hari ini ingin melakukan wawancara tentang merawat tanaman yang ada di rumah. Hai Ibu, sedang mengerjakan apa Bu? Hai Sandi, Ibu sedang melihat-lihat tanaman. Oh iya Bu, tanaman apa aja yang ada di sini? Wah, banyak. Ada nih bunga kamboja, bunga kembang sepatu, cantik ya. Ada pohon cincau. Nah, banyak kembang lainnya. Wah, tumbuhannya banyak dan tumbuh subur ya Bu. Iya, Bu, bagaimana cara ngerawatnya Bu? gampang. Asalkan ada kemauan dan niat. Ini caranya. Tanaman setiap sore harus rajin disiram. Jangan pernah lupa, apalagi di musim kemarau seperti ini. Tanaman memerlukan banyak air agar tidak kekeringan. Yang kedua, caranya harus rajin secara berkala. Diberi pupuk nih, diberi pupuk agar tanaman itu mendapat sari-sari makanan dari pupuk, mineral. Nah, setelah itu harus rajin juga nih digemburkan. Kalau tanahnya gembur, tanaman gampang dia menyerap sari-sari makanan. Itu Sandi. Apakah ada hama Bu di sini? Kalau hama sih tidak ada. Paling juga ada belalang, ada ular, ada kupu. Tapi itu tidak mengganggu. Bahkan mereka membantu penyerbukan tanaman. Misalnya kupu-kupu mencari madu dari bunga yang tumbuh di sini. Oh iya, di dalam tanah ini, nih di sini Sandi, ada cacingnya juga loh. Nih di dalam tanah ini kalau kita gembur-gemburkan ada cacingnya. Oh, ada cacing Bu. Iya, ada. Apa gunanya Bu buat tanah? Oh, cacing sangat berguna untuk tanaman. Yaitu cacing membantu menggemburkan tanah. Nih, tanah menjadi gembur nih kalau ada cacing. Kalau tanah gembur, tanaman, akar tanaman mudah mengisap-ngisap sari makanan. Jadi tumbuhan bisa secara maksimal menyerap makanan dari dalam tanah sehingga tumbuhan menjadi tumbuh subur. Itu Sandi. Oh, begitu. Oh iya Bu, apakah ada cara lain Bu untuk merawat tanaman? Cara lain tidak ada. Yang penting kita harus rajin menyiram, memberi pupuk, menggemburkan tanaman, dan satu lagi harus rajin nih. Nih yang kuning-kuning begini nih harus sering disiangi agar tanaman tampak lebih cantik. Itu saja Sandi caranya. Wah, mudah ya. Mudah sekali. Baik Bu, sekarang Sandi tahu bagaimana cara merawat tanaman dengan disiram, diberi pupuk secara berkala. Terima kasih Bu sudah mengajari Sandi bagaimana cara merawat tanaman. Sama-sama Sandi. Demikian wawancara dari saya dan ibu saya.
tentang cara merawat tanaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Coba amati video di bawah ini ya. Setelah anak-anak mengamati video di atas, tulislah informasi penting yang ada dalam video. Buatlah laporan hasil wawancara dengan format di bawah ini ya. Yuk membaca. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tidak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Simaklah informasi berikut. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan kesleo. Kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Dari bacaan di atas, coba anak-anak tuliskan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan di atas. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan jika memiliki lahan kosong? Jelaskan. Berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Mari simak cerita petualangan berikut. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama dengan teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Diskusikan dengan seorang temanmu contoh-contoh lain sikap mencintai lingkungan.
Nah, anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran, bagaimana perasaan kalian pada kegiatan belajaran ini? Belajar apa saja hari ini? Apa manfaat bagi kehidupan kita? Adakah kesulitan yang dialami? Demikian pembelajaran dari Bu Lucy hari ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Lucy Andriana. Halo, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sebelum ke pembelajaran, Ibu Guru absen dulu nggih. Nah, absensi Ibu Guru kirimkan lewat WhatsApp group melalui Google Form. Nanti anak-anak bisa menuliskan hadir di Google Form tersebut ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 6. Di pembelajaran 6, nanti kita akan ketemu muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Untuk kompetensi dasar muatan bahasa Indonesia adalah 1. Membangun pendapat pribadi tentang isi buku, sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. 2. Mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih sendiri dan dibaca yang didukung oleh alasan. Untuk kompetensi dasar muatan PPKN, 1. Memahami hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menceritakan hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak, agar kita tambah semangat dan jiwa nasionalis kita bertambah, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya, sebelum kita melanjutkan, Ibu Guru di sini akan menjelaskan dulu tentang pengertian dongeng. Dongeng ialah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa terjadi di luar nalar manusia yang penuh fantasi dan khayalan. Pesan moral dalam dongeng. Pesan moral disebut juga dengan amanat, yaitu pesan yang disampaikan penulis
baik secara tidak langsung atau tersirat maupun secara langsung atau tersurat. Pesan moral disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Ya anak-anak, sekarang untuk muatan PPKN-nya kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila. Untuk sila pertama, nilai-nilai yang terkandung adalah 1. Percaya adanya Tuhan. 2. Memeluk salah satu agama yang diyakini kebenarannya. 3. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. 4. Menghormati orang yang sedang beribadah. 5. Melestarikan lingkungan alam sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Toleransi umat beragama dan sesama umat beragama. Penerapan sikap sesuai nilai sila Pancasila sila kedua. 1. Saling menyayangi dan membantu antar anggota keluarga. 2. Menghormati orang tua. 3. Saling menyayangi dan tolong-menolong sesama teman. 4. Menghormati bapak dan ibu guru. 5. Memberikan bantuan kepada tetangga atau orang yang terkena musibah. 6. Menjenguk teman dan tetangga yang sakit. 7. Melayat jika ada orang yang meninggal. Penerapan sikap sesuai nilai sila Pancasila sila ketiga. Mencintai produk dalam negeri, menghargai budaya daerah lain, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, memajukan daerah demi meningkatnya budaya nasional, menanamkan rasa rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia, memberikan jaminan untuk melakukan kerjasama yang erat dalam kehidupan masyarakat. Penerapan sikap sesuai nilai sila Pancasila sila keempat. 1. Mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama atau mufakat. 2. Tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. 3. Mengembangkan suasana kekeluargaan dalam musyawarah. 4. Memberikan rasa bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan. Penerapan sikap sesuai nilai sila Pancasila. Sila kelima. 1. Proses keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi hak masyarakat. 2. Menyeimbangkan, menyelaraskan, dan menyerasikan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. 3. Mendengarkan pendapat orang lain tanpa mencela. 4. Menegakkan hukum dan HAM. Persahabatan tupai dan ikan gabus. Jangan lupa klik tombol subscribe. Pada zaman dulu kala, hiduplah dua sahabat yang tinggal di area suatu telaga. Mereka adalah ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka sudah terjalin sangat lama, sehingga mereka mempunyai ikatan persahabatan yang kuat dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, maka yang satunya akan membantu. Seperti itulah persahabatan ikan gabus dan tupai. Suatu hari, ikan gabus jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Dia terlihat sangat lemah, kurus, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai dengan setia menemani sahabatnya yang sedang sakit itu. Gabus, aku akan menemani sampai kau sembuh. Jangan khawatir ya, kamu tidak akan sendirian, ucap si tupai kepada ikan gabus. Terima kasih, sahabat. Engkau memang teman terbaikku, jawab si gabus dengan nada lemah. Gabus, sekarang kau harus makan dulu, agar kau kuat dan cepat sembuh. Si tupai membujuk agar si ikan gabus mau makan, karena sepanjang hari itu,
ikan gabus tidak mau makan. Setiap kali Tupai menawari ikan gabus untuk makan, ia selalu menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak ingin makan. Rasanya semua makanan tidak enak di mulutku, Tupai," ucap ikan sambil menolak disuapi oleh si Tupai. "Apakah kau ingin makanan yang lain? Yang penting kau harus makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu," tawaran si Tupai kepada si ikan gabus. "Benarkah sahabatku? Kau mau mencarikannya untukku?" tanya si ikan gabus. "Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain bersama lagi," jawab si Tupai dengan meyakinkan. Kemudian ikan gabus berkata, "Tupai, aku hanya mau makan hati ikan hiu." Mendengar permintaan ikan gabus, Tupai pun kaget. Tupai menyadari sangat sulit untuk memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar. Giginya tajam mengerikan. Lagi pula, dia hidup di lautan lepas. Tupai tidak bisa berenang. Akan tetapi, si Tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan sahabatnya itu. Maka ia berkata, "Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu." Tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati ikan hiu. "Bagaimana caranya aku mendapatkan hati ikan hiu?" kata si Tupai dalam hati. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Tupai mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan sahabat baiknya itu. Si Tupai bersiap diri untuk menjalankan rencananya. Kemudian, ia segera bergegas melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang condong ke arah laut. Tupai memanjat ke atas pohon kelapa itu. Di situ banyak sekali buahnya. Ia memilih sebuah biji kelapa dan mulai melubanginya dengan sangat hati-hati. Dikeluarkannya air dari dalam buah kelapa itu, dan kemudian ia masuk ke dalamnya dan menjadikan buah kelapa itu sebagai perahu. Sebagai makanan Tupai ketika di dalam perahu itu, ia akan menggerogoti buah kelapa sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, aku dapat bertahan hidup di lautan lepas, pikir si Tupai. Tidak lama kemudian, buah kelapa yang dimasuki si Tupai terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Ombak di laut itu cukup besar, sehingga dengan cepat perahu buah kelapa itu sampai ke tengah lautan lepas. Setelah beberapa saat di laut lepas, seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh. Tupai masuk ke dalam mulut si hiu, dan ia merasakan bau amis yang membuat perutnya mual. Aduh, baunya membuatku ingin muntah. Tapi aku harus berhasil mengambil hati hiu ini, kata Tupai. Akhirnya, Tupai keluar dari perahu kelapanya dan mulai menggigiti hati si ikan hiu itu. Ikan hiu berteriak kesakitan. Waduh, aduh, sakit. Ada apa ini di dalam perutku? Waduh. Hiu merintih kesakitan. Tubuhnya bergulung-gulung
sehingga terbawa ombak sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai, hiu memuntahkan isi perutnya. Maka keluarlah tupai dengan membawa hati hiu. Segera setelah ia keluar, tupai berlari dengan kencang untuk memberikan hati ikan hiu itu kepada ikan gabus. Kemudian ada ombak besar datang dan membawa ikan hiu itu kembali ke laut lepas. Dengan perasaan sangat senang, tupai menuju ke tempat ikan gabus dan berteriak, "Gabus, gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku berhasil mendapatkannya. Cepat, makanlah ini sahabatku." Si ikan gabus pun dengan gembira menyambut si tupai dan menerima hati hiu itu. Lalu ia segera memakannya dengan lahap. Setelah hati ikan hiu itu habis dimakan oleh ikan gabus, kejadian menakjubkan terjadi. Seketika itu, si ikan gabus sembuh dari sakitnya. Ia meloncat-loncat kegirangan dan tertawa gembira. "Tupai sahabatku, terima kasih. Aku sembuh berkat hati hiu darimu," seru ikan gabus dengan gembira. Tupai sangat senang melihat sahabatnya itu kembali sehat. Ikan gabus kembali berkata kepada tupai, "Tupai, jika di kemudian hari nanti kamu mendapat kesulitan dan butuh pertolonganku, katakanlah, aku akan selalu siap membantumu." Tupai menganggukkan kepalanya dan bibirnya tersenyum lebar. Tupai dan gabus hidup bersahabat dalam kebahagiaan dan penuh kedamaian. Pesan dongeng anak tentang kisah persahabatan yang sangat kuat antara tupai dan ikan gabus adalah sahabat yang selalu siap berkorban untuk sahabatnya, walaupun itu berisiko. Dongeng ikan gabus dan tupai ini diangkat dari kumpulan dongeng Kalimantan Barat. Demikian cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jangan lupa, nantikan cerita-cerita selanjutnya. Baik anak-anak, setelah kalian memperhatikan, mendengarkan, dan menyimak penjelasannya Ibu Lucy, maka sekarang perhatikan video di bawah ini ya. Nah, dari video di atas, apa isi cerita dongeng di atas? Sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dongeng. Siapakah tokoh yang baik dan tidak baik? Pesan moral apa yang ada dalam dongeng? Ya, anak-anak, isi cerita dongeng di atas adalah tentang persahabatan antara tupai dan ikan gabus. Tokoh-tokoh yang ada di dongeng adalah tupai dan ikan gabus. Tokoh yang baik adalah tupai. Dan tokoh yang tidak baik itu adalah ikan gabus. Pesan moral yang ada dalam dongeng adalah kita harus bisa lebih memperhatikan orang yang peduli dengan kita. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan kelompokmu masing-masing ya. Carilah pesan moral dalam cerita dari video yang sudah kalian amati. Tulislah sikap baik dan tidak baik dari video dongeng yang sudah kalian amati. Setelah selesai berdiskusi dan mengerjakan LKPD, yuk kita presentasikan ke depan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, amanat.
atau pesan moral adalah pesan yang disampaikan oleh seorang pengarang memiliki arti positif untuk para pembaca di dalam sebuah cerita. Sikap baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari berpedoman pada penerapan nilai-nilai sila Pancasila dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Baik anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita ikuti, kita dapat menarik kesimpulan. 1. Amanat atau pesan moral adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang yang memiliki arti positif untuk para pembaca di dalam sebuah cerita. 2. Sikap baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari berpedoman pada penerapan nilai-nilai sila Pancasila dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ya anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajarannya Bu Lucy dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.